Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai Dari Nol. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi apa saja yang perlu diketahui dan dipersiapkan bagi peserta pretest PPG tahun 2019 yang dinyatakan lulus. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus pretest PPG tahun 2019, dan bagi yang belum lulus jangan berkecil hati, tetap semangat. Semoga pada tahun ini atau pada tahun selanjutnya kegiatan pretest PPG dibuka kembali dan kita diberi kesempatan untuk ikut serta di dalamnya dan dinyatakan lulus insya Allah. Baik, kita mulai. Pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 dijelaskan bahwa seleksi penerimaan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi administrasi tahap 1. Kemudian yang kedua, seleksi kemampuan akademik. Poin pertama dengan poin kedua kita sudah lalui. Selanjutnya yang akan saya informasikan yaitu seleksi administrasi tahap 2. Setelah dinyatakan lulus pretest PPG. Apa saja seleksi administrasi tahap 2 itu? Diinformasikan sebagai berikut. Seleksi administrasi tahap 2 meliputi poin A, calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Jadi bagi kalian yang sudah dinyatakan lulus, perlu untuk mempersiapkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Yang kedua, yaitu fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir. Maksudnya adalah SK pertama pada saat kita mengabdi di sekolah. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi maksudnya di sini misalnya tahun 2021 kita sudah ada panggilan untuk mengikuti kegiatan PPG, maka terhitung SK 2021 dengan SK 2020. Dengan ketentuan A, guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi guru PNS ataupun guru non-PNS yang mengabdi di sekolah negeri harus dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan. B. Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh Ketua Yayasan. Jadi bagi guru tetap yayasan atau GTY itu dilegalisir oleh ketua yayasannya. Selanjutnya yang ketiga, surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjadi mahasiswa program PPG dalam jabatan. Setelah kita mendapat panggilan untuk mengikuti kegiatan PPG, kita harus mendapat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan dalam bentuk surat. Keempat, fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Poin keempat ini nanti ada format yang disediakan oleh penyelenggara yang harus kita isi dan harus kita tanda tangani, yang menyatakan bahwa berkas atau dokumen sebagai persyaratan peserta PPG itu memang
bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemudian yang kelima, surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1 atau D4 dari luar negeri. Jadi ini khusus bagi ijazah S1 atau D4 yang diperoleh di luar negeri. Selanjutnya, poin B. Bukti fisik administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada kepala dinas. Jadi semua bukti-bukti yang tadi saya sebutkan itu nantinya akan diserahkan kepada kepala dinas pendidikan setempat. Selanjutnya, poin C, kepala dinas pendidikan melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi. Jadi semua bukti-bukti yang diserahkan kepada kepala dinas pendidikan setempat itu nantinya akan diverifikasi dan divalidasi keabsahannya. Poin D, kepala dinas pendidikan dalam melakukan verifikasi dan validasi dibantu oleh tim verifikasi dan validasi. Selanjutnya poin E, tim verifikasi dan validasi mengunggah hasil verifikasi dan validasi bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf D melalui aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi nantinya setelah bukti fisik administrasi kita diverifikasi dan divalidasi, hasilnya akan diunggah pada aplikasi penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan. Berikutnya poin F, kepala dinas pendidikan menyampaikan bukti fisik hasil verifikasi dan validasi kepada kepala LPMP. Jadi bukti verifikasi dan validasi akan disampaikan oleh kepala dinas kepada kepala LPMP. Selanjutnya poin G, kepala LPMP melakukan verifikasi dan validasi tahap akhir bukti fisik. Setelah kepala dinas pendidikan memverifikasi dan validasi bukti fisik administrasi yang kita miliki, nah selanjutnya diverifikasi dan divalidasi kembali oleh kepala LPMP. Setelah itu poin H, kepala LPMP menyampaikan hasil verifikasi dan validasi bukti fisik kepada Direktur Jenderal. Jadi setelah kepala LPMP melakukan verifikasi dan validasi bukti fisik administrasi yang kita miliki, maka hasilnya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya, pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal melalui laman www.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi pengumuman seleksi administrasi tahap 2 nantinya akan disampaikan di laman atau website www.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Saran saya bagi peserta yang dinyatakan lulus selalu memantau laman atau website ppg.kemdikbud.go.id atau selalu membuka portal layanan program GTK-nya di laman gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Karena semua informasi tentang PPG dan GTK akan disampaikan atau diumumkan lewat laman atau website ini. Yang terakhir, yang perlu diketahui oleh peserta yang dinyatakan lulus, ini yang penting, bahwa dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus, seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah bahwa bagi peserta pretest PPG tahun 2019 yang telah dinyatakan lulus bisa saja tidak langsung mengikuti kegiatan PPG pada tahun ini, mungkin pada tahun berikutnya. Kemudian seperti tahun sebelumnya, kegiatan PPG setiap tahun itu dibagi menjadi beberapa tahap.
Mungkin ada beberapa yang bisa masuk di tahap 1 tahun yang berjalan. Nah, kemudian sebagian masuk juga ke tahap berikutnya tahun berjalan. Dan sebagian lagi mungkin di tahun berikutnya. Itu kewenangan dari Direktur Jenderal dengan menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usianya, urutan tahun lulus, seleksi administrasinya, geografis, dan perolehan nilainya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.